Bab 44. Di kamar Rafa dan Siska, Rafa menaruh baby Drian ke dalam tempat tidurnya sendiri di samping tempat tidur Rafa dan Siska. Sudah, kamu tidur saja, pasti lelah, baru juga keluar dari rumah sakit, harus banyak istirahat, ucap Rafa pada Siska. Siska juga langsung naik ke atas tempat tidur dan merebahkan tubuhnya. Kamu tidak tidur? Tanya Siska pada Rafa yang masih mengamati baby Drian yang tidur dengan sangat lucu. Tidur, nanti dulu, aku masih belum puas memandang wajah imutnya, jawab Rafa setia memandang wajah putranya. Ada-ada saja kamu ini, kalau kamu tidak segera tidur, Drian nanti akan bangun saat kamu hendak tidur. Begadang deh semalaman jadinya, ucap Siska yang sudah mulai membiasakan dirinya bangun tengah malam menemani baby Drian yang selalu mengajak begadang. Iya juga, mari kita tidur, ajak Rafa cepat. Ia langsung naik ke atas tempat tidur dan langsung merebahkan tubuhnya di samping Siska. Aku jadi kepikiran, bagaimana jika punya satu anak lagi? Tanya Rafa sembari memiringkan tubuhnya menghadap Siska. Hah? Secepat ini? Drian saja masih kecil, masa mau dibuatkan adik? Kaget Siska. Tentu tidak sekarang, 1 tahun lagi saja, saat Drian sudah bisa berjalan. Juga Audrey yang mengandung, pasti seru. Istri dan adikku mengandung bersamaan, tutur Rafa membayangkan. Untung saja, ucap Siska bernafas lega. Untung? Apa? Tanya Rafa yang tidak mengerti. Tidak ada. Rafa yang tidak puas akan jawaban Siska berpikir dengan sendirinya apa yang dimaksud oleh Siska. Saat ia sudah menemukan jawabannya, ia langsung tersenyum mendapati pikiran Siska. Kamu ini, aku juga tidak akan menyakitimu. Masa iya bekas jahitan masih belum sembuh sepenuhnya mau melakukan itu? Ucap Rafa tersenyum pada Siska. Iya, makanya aku bernafas lega. Tidur saja, nanti Drian bangun, ucap Rafa memposisikan tubuhnya kembali dengan nyaman. Tengah malam tiba-tiba Rafa terbangun dengan sendirinya. Ia langsung melihat Siska yang masih tertidur lelap, juga Drian yang masih tidur. Ia mengambil gelas berisi air di nakas samping tempat tidurnya dan meminum airnya. Namun saat ia meminumnya, telinganya menyadari sebuah bunyi yang terus berirama samar-samar namun pasti. Ia tahu suara siapa dan kenapa dengan pemilik suara tersebut. Buset dah, nih anak tengah malam pada main ya. Kagak tahu apa gue kebangun nih. Mana suaranya jelas banget lagi. Mama sama papa denger kagak ya? Kalau denger pasti mereka bakal lakuin hal yang sama dah. Gumam Rafa pelan agar Siska tidak mendengar. Tapi gak apa-apa deh, biar cepet nyusul juga, lanjutnya bergumam. Kenapa? Tanya Siska yang juga tiba-tiba terbangun. Loh, kenapa bangun? Tidur aja lagi, Drian masih tidur, ucap Rafa. Siska juga menyadari suara yang didengar Rafa tadi. Suara apa itu? Tanya Siska. Enggak usah didengar, tidur aja lagi, ucap Rafa cepat. Ia langsung menutup telinga Siska agar ia tidur kembali dan tidak mendengar suara itu lagi. Kamu aneh aku juga tahu kali itu suara apa, ucap Siska. Lah, tahu toh, kalau tahu tetap aja jangan didengar, pura-pura aja nggak dengar, oke? Oke, ya udah tidur aja lagi, ucap Rafa memeluk Siska dan langsung menutup matanya. Begitu juga Siska. Emang ya nggak ada akhlak, sampai bini gue kebangun. Untuk anak gue masih nyenyak, besok gue pasang peredam suara di tiap kamar, batin Rafa sebelum benar-benar tertidur kembali. Bab 45. Pagi harinya Rafa dan Siska masih tertidur lelap. Namun baby Drian sudah terbangun tanpa menangis. Drian menghisap-hisap ibu jari tangannya yang imut nan kecil. Elis sang nenek yang belum melihat Rafa dan Siska keluar dari kamar, langsung saja mencari mereka ke dalam kamar. Mendapati Rafa dan Siska yang masih tertidur. Lah, masih molor, ucap Elis. Ia langsung mendekati ranjang bayi yang berada di samping ranjang Rafa dan Siska. Cucu nenek yang tampan udah bangun. Bagus ya nggak nangis. Ayo sama nenek, biar mama papamu tidur dulu, ucap Elis pelan mengangkat baby Drian dan membawanya keluar. Hah? Drian, udah bangun, ucap Audrey yang melihat Elis turun dengan membawa baby Drian di gendongannya. Udah dong Auntie, jawab Elis dengan menirukan suara anak kecil. Kita bawa keluar saja, jemur biar tulangnya kuat, ucap Umi. Mari, ucap Elis setuju. Bi, tolong ambilin handuk kecil sama kacamata hitam, suruh Elis. Iyanya. Ya udah deh, kalau gitu Audrey bantu Bibi masak dulu, ucap Audrey ingin memasak sarapan untuk semuanya. Kita bantu ya, ucap Akila ingin membantu Audrey bersama dengan Wati. Ya udah, ayo. Audrey langsung menyetujuinya dan berjalan ke arah dapur. Sedangkan di dalam kamar Siska yang terbangun terlebih dahulu melihat Rafa yang masih tertidur. Ia langsung berjalan ke ranjang baby Drian.
Betapa kagetnya dia melihat baby Drian yang tidak ada di tempatnya. "Rafa, Rafa!" ucap Siska panik mengguncangkan tubuh Rafa agar ia terbangun dari tidurnya. "Iya, kenapa?" "Bangun Rafa, Drian gak ada," ucap Siska yang sudah sangat panik. "Kok bisa?" Kaget Rafa langsung berdiri dengan spontannya. "Kita cari," ucap Rafa langsung keluar dari kamarnya, turun ke lantai 1 diikuti Siska dengan sedikit berlari. "Kalian kenapa lari-larian?" tanya Austin yang sudah melihat Rafa dan Siska turun dengan paniknya. "Drian gak ada di kamar, Pa," jawab Rafa masih panik. "Ngapain panik coba?" jawab Austin santai. "Pa, Papa gimana sih? Cucunya hilang malah santai-santai aja," racau Rafa. "Siapa yang hilang? Orang sama Mama di luar," ucap Mike memberitahu. "Lah, bilang dong dari tadi, bikin panik aja," kesal Rafa. "Lah, lu kenapa langsung panik? Kan bisa dilogika, banyak orang juga di rumah ini, masa iya anak orang hilang kagak ada yang tahu?" tutur Mike meruntuki kebodohan Rafa. "Betul itu," ucap Austin yang sangat setuju. "Ya, siapa yang tahu?" ucap Rafa yang sudah tidak panik lagi. "Aku keluar dulu," ucap Siska hendak melihat putranya bersama dengan neneknya. "Iya," jawab Rafa mengiyakan. Ia langsung pergi ke dapur untuk mengambil air minum untuk dirinya. "Masak lu," ucap Rafa yang baru saja datang. "Nambang ngap," respon Audrey tanpa melihat Rafa. "Nambang kok di dapur?" cibir Rafa. "Kalau lu udah tahu di dapur masak, ngapa lu tanya, Ogep?" ucap Audrey lagi. "Ya kan basa-basi, Neng," jawab Rafa lagi. "Kil, Roni mana?" tanya Rafa pada Akila yang belum melihat Roni. "Tahu, tadi sih di kamar, masih mau mandi katanya," jawab Akila. "Oh, ya udah," ucap Rafa langsung pergi dari dapur. Tapi sebelum itu, "Dek, lu kalau main tengah malam suaranya pelanin dikit," ucap Rafa langsung pergi. Audrey yang mendengar mulanya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Rafa. Namun beberapa saat kemudian ia mengerti dan langsung malu sendiri. Anjing banget. Malu Audrey membatin. Ia tak ingin Akila dan Wati tahu. "Kenapa, Dri?" tanya Akila yang tidak mengerti. "Udah, gak apa-apa, orang gak jelas, jangan didengerin," ucap Audrey. "Wati, lu tata aja mejanya, ini biar gue aja," sambung Audrey mengalihkan pembicaraan. "Ye." Wati langsung pergi menata meja makan. Bab 46. "Pagi Ma, Umi," sapa Siska pada saat ia bergabung bersama Umi dan mama mertuanya. "Kamu sudah bangun sayang?" sapa balik Elis. "Udah Ma, maaf ya jadi ngerepotin," ucap Siska yang merasa tidak enak dengan Elis. "Enggak kok sayang, Mama senang bisa main sama cucu Mama sendiri," ucap Elis tersenyum. "Kamu mandi saja dulu, Drian biar sama Umi dan Mama," ucap Umi yang melihat Siska masih mengenakan baju yang sama seperti semalam. "Lucunya, kenapa itu kacamata gede banget?" tawa Rafa yang baru saja menghampiri Drian. "Lihatlah sayang, papamu menertawakanmu. Besok kalau kamu sudah besar, bungkam saja mulutnya jika menertawakanmu," ucap Elis bergurau dengan baby Drian. Namun baby Drian langsung merespon dengan menendang kecil sang nenek. "Ah, lihat, dia tidak setuju. Dia pasti sangat sayang denganku, nenek," ucap Rafa mengejek Elis. "Ada-ada saja," ucap Umi yang melihat kelucuan antara Elis dan Rafa. Sudah, sana mandi, jangan menggangguku dengan cucuku," usir Elis. Iya, main saja sana. Aku akan membuatkan cucu baru untukmu nenek, hingga nanti kamu pusing sendiri dengan tingkah mereka," ejek Rafa. Siska yang mendengar langsung mencubit pelan pinggang Rafa. "Wah, seru itu sepertinya, banyak cucu. Aku jadi membayangkan bagaimana kamu nanti mengurusnya," ucap Elis mencoba menggoda balik Rafa. "Mudah saja," jawab Rafa. "Hus, mengurus anak itu tidak mudah. Jika tidak sanggup, jangan memaksakan. Nanti kalau tidak terurus yang kasihan anaknya, dan yang merugi di akhirat nanti orang tuanya," ucap Umi menasihati. "Iya Umi, makasih nasihatnya. Siska gak akan menelantarkan anak-anak Siska nanti," ucap Siska berterima kasih karena Uminya dengan senantiasa selalu mengingatkannya. "Iya, sama-sama. Sudah tugas Umi mengingatkan yang benar pada anak-anak Umi, karena anak Umi juga bukan hanya satu," ucap Umi. "Iya, bukan hanya satu saja Umi, ribuan di pesantren," ucap Rafa. "Itu benar." Sudah, kalau kita berdebat denganmu tidak akan ada ujungnya. Lebih baik kau mandi, nanti baru memandikan Drian," ucap Elis. "Iya nenek," ucap Rafa yang sudah tidak memanggil Elis dengan mama lagi, melainkan nenek. Rafa langsung merangkul Siska untuk kembali ke kamar mereka. Mereka berdua membersihkan dirinya masing-masing dengan Siska terlebih dahulu baru Rafa. Setelah Siska membersihkan tubuhnya, ia pergi mengambil baby Drian untuk dimandikan. Setelahnya ia bergabung dengan yang lain di ruang makan. Selamat makan semuanya, kompak semuanya.
Siska menitipkan baby Drian pada Bibi untuk menjaganya sebentar, namun tetap tidak luput dari pandangan Siska karena Bibi juga berada di samping Siska. Nanti Abah dengan yang lain akan kembali ke negara M jam 8 karena pesawat akan lepas landas jam 9. Kok cepat sekali Abah? Tanya Siska. Iya, karena Abah dan Umi masih harus mengurus pesantren. Kalau tidak ada Abah sama Umi kasihan para anak-anak, terang Abah. Ya sudah, tidak apa-apa, Siska mengerti. Ucap Siska mengerti. Tenang aja sis, nanti kita masih bisa teleponan video call. Ucap Wati yang mengerti perasaan Siska. Iya, nanti aku video call. Ucap Siska. Nanti Rafa yang antar ke bandara. Tidak perlu, nanti Umi dan yang lain naik taksi aja. Ucap Umi. Gak boleh, Rafa mau anterin. Titah Rafa yang tidak ingin ditolak. Terserah lu dah, hitung-hitung gue disopirin sama sopir ganteng. Celetuk Roni. Nah, tuh tahu kalau gue ganteng. Balas Rafa dengan tingkat kepedean yang sudah memuncak. Iya, ganteng banget. Udah kayak pangeran Gatot Kaca. Ucap Audrey mengejek. Eleh, lu punya kakak ganteng gini kagak terimaan banget lu. Mentang-mentang suami lu juga ganteng. Padahal gantengan juga gua. Sambung Rafa. Terserah kakak ipar tersayang. Mau dilawan juga gak enak, takut kualat. Ucap Mike. Dasar tua, seru Audrey, Roni, Akila, dan Wati. Orang ganteng ya gini, banyak yang gak terimaan. Ucap Rafa lagi. Anak udah 1, kelakuan masih bocah. Cibir Elis. Wait, nenek, papa muda mah bebas. Balas Rafa.